lagi, mohon perhatian kepada ibu-ibu semua, dipersilakan untuk penanya dari boleh Ibu Kumala. Siap-siap yang sebelah sana ya Bu, dipersilakan untuk maju. Siapa yang menanya tunjuk jari dulu, perkenalkan siapa namanya dan ditanyakan kepada siapa. Karena di sini ada Bapak Arifin dan ada Bapak Payung Harahap. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Izin Pak, ini izin Bu Moderator, ini saya sampaikan aja kepada Bapak-bapak penyelenggara dari KPU maupun Bawaslu. Izin Pak KPU dan Bapak Bawaslu, tadi Bu Endang sudah memperkenalkan, nama saya Sri Kumala SNM. Saya selaku Ketua PD Piran Sumatera Utara sekaligus anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sudah teruji 2 periode menjadi wakil rakyat Pak. Alhamdulillah periode yang pertama saya juga sempat buka Bapak tadi dari Bawaslu bilang perempuan itu bukan hanya sebagai pelengkap, tapi insya Allah Pak saya sudah pernah menjabat sebagai wakil ketua DPR Sumatera Utara Pak. Kasih dulu aplaus buat jadi. Baik Pak, tentunya ini yang selalu terjadi ada di lapangan Pak, izin Pak, karena ini dalam tahapan pemilu yang selama ini saya selaku anggota DPR turun ke dapil dengan ini masa tahapan pemilu. Saya ingin bertanya kepada Bapak penyelenggara, kayak kami ini Pak selaku anggota DPR ini kan Pak ada hak kami ini kan kami difasilitasi oleh negara, yaitu tentang reses, tentang acara sosialisasi. Yang perlu saya tanyakan ke Bapak, apakah pada saat kami melaksanakan tugas kami yang dilindungi undang-undang bahwa masa tahapan itu kami bersosialisasi itu, apa itu salah Pak? Ini mohon penjelasan kepada Bapak penyelenggara baik dari KPU maupun Bawaslu, karena ini biar jangan kami ini selalu diintimidasi Pak. Karena ini selalu terjadi, apalagi saya perempuan. Inilah yang selalu kami ini merasa terintimidasi. Dan pada sekarang ini Pak, kemarin itu sudah masa kampanye itu adalah tepatnya di tanggal 28 November. Tapi Pak, saya juga heran. Dapil saya itu adalah 10 kabupaten kota. Ada beberapa kabupaten, ada yang tidak boleh memasang spanduk, ada yang boleh. Saya itu bingung Pak. Ini aturan ini kan dari atas sampai ke bawah Pak. Tapi kok ada ya yang beda-beda. Di mana Pak letak ini sosialisasinya? Itu saja Pak yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat ibu-ibu calegnya dari perempuan Indonesia Raya, baik yang dari mau calon ke RI maupun yang calon ke provinsi maupun yang ke kabupaten kota. Itu saja Pak, terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali kami sudah saja Pak dari Pak Agus Arifin, monggo Pak. Ya. Ya, silakan Pak Payung Harahap yang akan menjawab terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Sri Kumala. Cukup semangat ya. Kelihatan dia sudah 2 periode gitu ya. Dan sudah biasa tampil berarti di tengah-tengah masyarakat. Izin Bu saya menjawab, nanti kalaupun nanti kurang jelas mungkin bisa kita diskusikan. Memang permasalahan yang dirasakan oleh Bu Sri Kumala sebelum penetapan DCT daftar calon tetap kemarin, itu memang sudah ada masa di mana mungkin dianggap bahwa bahagian daripada ada istilah sosialisasi, ada istilah kampanye. Kita juga dari Bawaslu sebenarnya bahwa memang dianjurkan
untuk melakukan pengawasan yang dimaksud. Tapi pengawasan yang dimaksud bukan berarti kami seakan-akan mau mengkuntiti atau mencari salah. Sebenarnya itu praktik yang kita sampaikan di lapangan. Tapi memang ini permasalahan sebenarnya sudah cukup lama. Dan bahkan mohon maaf Bu, kemarin anggota DPRD Sumut juga melakukan rapat kerja di Beras Pagi ini juga kita dicecer. Tapi memang bahwa kegiatan reses, wasbang dan sosperem ya, yang mungkin tetap bertahap bahkan biasanya per triwulan dilaksanakan oleh anggota DPR, dianggap dan mungkin ada yang menganggap itu bahagian daripada kampanye. Sehingga ada hubungannya dengan kampanye, kami nggak ada hubungannya Bu dengan itu kira-kira. Sehingga itu, tapi memang kadang-kadang di lapangan itu cukup tipis karena ada logo partai, ada bahasa atau gambar yang dianggap bagian dari itu. Tapi saya pastikan Bu, kalau memang ada itu oknum-oknum tertentu dari jajaran kita yang mengganggu Ibu, terutama tidak melanggar kegiatan Ibu tidak melanggar aturan, saya pastikan saya yang akan menindak itu nanti. Karena itu pengaturannya Bu. Tapi memang kadang-kadang di lapangannya ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Silakan Bu bersama dengan kita, paling tidak itu akan kita tindak. Karena kita juga bahasanya bahwa kita ini menjaga integritas, menjaga wibawa kita, menjaga tanggung jawab kita, bahwa kita setelah dilantik itu ada tanggung jawab yang harus kita jaga, yaitu integritas sebagai penyelenggara. Jangankan untuk ketemu sama orang Ibu, ya kan? Itu memang tidak boleh. Atau duduk ngobrol aja kadang-kadang bisa menjadi masalah karena pandangan di sana ada urusan etika. Kira-kira begitu Bu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti pada bulan bisa kita diskusikan lagi. Mana tahu Anda mau disampaikan sampai ke Bang Ketua? Boleh. Sebelum ke Ketua KPU mohon izin karena kesediaan Pak Payung Harahap untuk salah ditulis misalnya yang merasa ada intimidasi dari anggota kita, jajaran kita di lapangan, boleh nanti kita berdiskusi atau melaporkan, terutama kalau ada yang memeras bahasannya. Menanggapi yang disampaikan Pak Payung itu sudah pemilu gitu Bu ya. Saya juga masuk Bawaslu juga tadi menghadiri reses kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI, Ketua Komisi 2 dengan anggota. Dia tadi di kantor gubernur, dihadiri oleh PD Gubernur, Kapolda, dan juga Bawaslu dan KPU. Tapi itu memang murni terkait dengan tugas-tugas Komisi 2 dan tidak ada, dan di sini tidak ada. Jadi kunjungan kerja itu terkait dengan persiapan pemilu di Sumatera Utara. Jadi dalam penyampaian dari pihak Komisi 2, mereka kunjungan kerja tidak ada penyampaian terkait dengan mengarah kepada seseorang untuk mencoblos dan seterusnya, tidak ada. Jadi murni memang kunjungan tersebut terkait dengan tugas-tugas sebagai Komisi 2 atau tugas-tugas Ibu sebagai anggota Dewan. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas penjelasan.